Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, kurang semangat nih. Biar tambah semangat, kalau Ibu bilang semangat pagi, jawab dengan pagi, pagi, pagi. Ulang ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, jangan lupa isi daftar hadir di Google Classroom seperti pertemuan sebelumnya ya anak-anak, dan dimohon untuk anak-anak semua menyalakan kameranya selama pembelajaran berlangsung. Baiklah, sebelum Ibu memulai materi pada hari ini, sebelumnya masih ada yang ingat tidak? Pertemuan minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Saya, Bu, ingat, Bu. Kita mempelajari mengenai kasih efektif ya, Bu. Iya, betul sekali, Mei. Pada pertemuan sekarang, kita akan mempelajari tentang media komunikasi humas. Pak, bisa di next, Eliza? Pada media komunikasi humas, ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu definisi media komunikasi, macam-macam media komunikasi, ciri-ciri media komunikasi humas, dan keunggulan maupun kelemahan media komunikasi humas. Dapat dilihat pada PPT, bisa di next, Eliza. Ya, media komunikasi humas adalah segala bentuk sarana yang digunakan oleh seorang praktisi humas dalam pekerjaannya yang bertujuan untuk mempubliskan secara luas agar lebih dikenal oleh masyarakat. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, bisa di next, Eliza. Baik. Baik, akan Ibu lanjutkan. Selanjutnya ada macam-macam media komunikasi humas. Media komunikasi ada 2 macam, ada media komersial dan ada media yang dibuat oleh public relation. Ada yang tahu nggak media komunikasi komersial itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Eliza. Media komersial itu media yang terdapat banyak di masyarakat. Betul sekali Eliza. Media komersial adalah segala bentuk komunikasi yang ditunjukkan untuk memotivasi pembeli secara potensial dan mempromosikan produk, untuk mempengaruhi pendapatan publik dengan memenangkan dukungan publik agar tertarik untuk membeli produk yang dipasarkan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Contohnya dari media komunikasi komersial ada 5, yaitu surat kabar, majalah, siaran radio, siaran televisi, dan media online. Media yang dibuat oleh public relation atau humas. Berikut ini beberapa media yang dibuat oleh seseorang praktisi humas, antara lain ada house journal. Ada yang tahu tidak house journal itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Mega. House journal adalah bentuk tertua dari hubungan masyarakat. Betul, Mega. House journal adalah salah satu dari cara komunikasi organisasi melalui media cetak yang terbit secara berkala, yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik. Selanjutnya itu annual report atau laporan tahunan, adalah laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih oleh suatu organisasi dalam waktu kurun setahun. Dan yang terakhir yaitu company profile, adalah gambaran tertulis tentang sebagian fakta perusahaan yang disajikan secara resmi. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Jadi next, Eliza. Baik, akan Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri media komunikasi humas. Ciri-ciri media komunikasi humas adalah siaran berita atau new release. Pada media cetak maupun elektronik, kelayakan berita, artikel ataupun foto yang harusnya sesuai dengan persyaratan redaksi dan beritanya sampai dengan siap cetaknya. Bisa di next, Eliza.
Baik, selanjutnya itu keunggulan dari media komunikasi humas. Yang pertama yaitu media cetak. Kelebihannya yaitu repeatable. Dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau mengklipingnya. Analisa lebih tajam dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan menganalisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisannya. Yang kedua yaitu kelebihan dari media elektronik, yaitu cepat. Dari segi waktu, media elektronik tergolong lebih cepat dalam menyebarkan suatu berita ke masyarakat luas. Yang kedua itu ada audiovisual. Media elektronik mempunyai audiovisual yang memudahkan para audiensnya untuk memahami berita, khususnya televisi. Yang ketiga itu terjangkau luas. Media elektronik menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dan kelebihan dari media online yaitu sangat cepat. Dari segi waktu, media online sangat cepat dalam menyampaikan beritanya seperti media elektronik. Yang kedua yaitu audiovisual. Media online juga mempunyai audiovisual dengan melakukan streaming. Yang ketiga itu praktis dan fleksibel. Media online dapat diakses dari mana saja dan kapan saja yang kita mau. Bisa di next, Eliza. Baik, selanjutnya materi terakhir yaitu kelemahan dari media komunikasi humas. Yang pertama, media cetak memiliki kekurangan yaitu lambat. Dari segi waktu, media cetak adalah yang terlambat karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi kepada masyarakat dan harus menunggu turun cetaknya. Media cetak seringkali hanya memuat berita yang telah disebarluaskan oleh media lainnya. Yang kedua yaitu tidak adanya audio. Media cetak hanya berupa tulisan yang tentu saja tidak dapat didengar. Selanjutnya yaitu yang kedua, kekurangan dari media elektronik, yaitu tidak ada pengulangan. Media elektronik tidak dapat mengulang apa yang sudah ditayangkan. Dan yang terakhir yaitu kekurangan dari media online, yaitu tidak selalu tepat karena mengutamakan kecepatan berita yang dimuat di media online. Biasanya tidak seakurat media lainnya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Silakan Alifa. Mengapa media komunikasi sangat berguna bagi seorang humas? Terima kasih Alifa atas pertanyaannya. Sebelumnya, adakah anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dari Alifa? Baik, jika tidak ada, langsung Ibu jawab ya. Media komunikasi ini sangatlah diperlukan karena menjadi sarana yang sangat penting dan efisien dalam berkomunikasi dengan khalayak, agar komunikasi masyarakat dengan organisasi dapat direspon. Tujuannya adalah keberhasilan suatu program. Begitu anak-anak, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Tidak Bu. ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, bisa di next, Eliza. Selanjutnya ada penambahan poin. Silakan dibaca terlebih dahulu. Silakan raise hand jika ingin menjawabnya. Ibu, saya mau Ya, jawab, silakan, Bu. Mei. Jawabannya bukan, Bu. Ya, betul sekali, Mei. Ada yang tahu kenapa jawabannya E? Saya, Bu. Ya, silakan Natasha. Jawabannya sebab radio hanya memuat audio saja namun tidak ada visual, sehingga tidak dapat memberikan gambaran jelas tentang suatu kejadian. Baik, terima kasih Natasha. Bisa di next, Eliza. Baik, Ibu minta untuk Mega menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan Mega. Baik, Bu. Kesimpulannya, media humas merupakan hal yang akan selalu berkaitan dengan seorang public relation atau humas dalam sebuah organisasi. Dan media humas sebagai alat pendukung atau media kerjasama untuk hal yang berhubungan dengan kepentingan sebuah proses publikasi dan publisitas dalam hal kegiatan program kerja untuk kelancaran komunikasi seorang public relation. Betul sekali Mega, terima kasih atas kesimpulannya.
Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembuatan profil organisasi. Dan untuk tugas hari ini telah Ibu berikan melalui Google Classroom, silakan dicek dan dikumpulkan minggu depan sebelum pertemuan dimulai. Apakah ada pertanyaan mengenai tugas? Jika tidak ada pertanyaan, Ibu tutup kelas hari ini dengan mengucap hamdalah. Terima kasih atas antusias dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.